Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bih wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharain amin. Menyembelih harus dengan memotong khulkum dan mari, jalannya nafas dan jalannya makan. Menurut Syafi'i, sunnahnya ditambahi urat nadi kanan kiri. Menurut Abu Hanifah, harus khulkum dan mari plus salah satu dari wadajain, plus salah satu dari urat nadi. Wa tafsilu utawi rincian tentang sembelian iku fi kutubil fikhi ono ing dalam piro-piro kitab fikih. Illa hanya saja anna Malikan wa Aba Hanifah setuhune Imam Malik lan Imam Abu Hanifah iku i'tabarul mauta ala wajhin yatibu ma'ahul lahmu. Setuhune Imam Malik lan Imam Abu Hanifah iku i'tabaru padha ngitung menganggap sapa Malik lan Abu Hanifah al mauta ing matine kewan sembelian ala wajhin dengan keadaan yati bukan bisa jadi bagus enak ma'hu besertanya allahmu daging. Jadi mbelih kewan sing wis loro nemen andai disembelih pun daging enggak enak, itu enggak boleh. Hanafi Maliki mensyaratkan kondisi kewan nalika disembelih dan sampai mati itu dagingnya harus sehat enak. Ya, Quran menyebutnya enggak halal tok tapi thayyibah. Wong Jawa iku lucu, pitik lek sehat didol. Sing mangan Cino, lek wis loro lagi dibeleh dipangan dhewe, sakno wong Jawa. Wa yaftariqu lan dadi beda fihi ing dalam enak tidaknya daging mau. Apa sing beda al halalu halal wa huwa lahmu yaiku daging minal harami dari yang haram, atau mungkin ada kewan luka disembelih sah, maka yang boleh dimakan hanya daging sehat. Kisaran luka ini kalaupun dimakan agak busuk enggak boleh ya. Wadhalika utawi mengkono-mengkono daging sing enak iku bikot il audaj kelawan memotong urat-urat allati yasilu kang mili mengalir minha saking mengkono-mengkono audaj apa yang mengalir adamu darah. Jadi harus memotong urat otot manapun yang di situ menjadi aliran darah supaya kalau darahnya keluar tuntas dagingnya enak. Makanya harus memotong wadajain. Khulkum harus dipotong, mari jalan nafas, jalan makan harus dipotong. Tapi juga harus memotong urat nadi karena itu tempat mengalirnya darah juga. Ngono mau liqaulihi krono dawe Kanjeng Nabi alaihi salam ma anharat dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluh. Ma utawi apa wae anharo yang mengalirkan sampai cur
adama ing darah, wa dzukira dan disebut ismullah asma Allah alaihi ketika menyembelih. Jadi sembelihan itu yang penting darah anhar mengucur dengan deras. Makanya kalau Imam Syafi'i harus kulkum dan mari. Kita berkali-kali menyembelih kambing sapi, asal jalur nafas, jalur makan, dua-duanya putus, darah langsung anharo, mengalir dengan kuat, cur gitu. Yang penting anharud dam, dan ketika menyembelih membaca bismillah fakulu, maka silahkan kalian memakannya. Tuh. Santri kalau nggak percaya silahkan melihat ke tempat sembelihan ayam di Kota Lama. Ya, rata-rata nggak memenuhi syarat itu. Jadi mohon hati-hati makan ayam. Wa ammal alatul lati tajuzu bihadz zakatu. Sekarang tentang alat. Adapun alat tajuzu kang dadi sah biha kelawan alat mau apa sing sah adzakatu sembelian fahia mongko utawi alat sing sah gaun nyembelih iku kullu saben-saben alat anharo yang bisa mengalirkan ad-dama darah wa faradan nugel memutus al-audaja urat-urat otot-otot siwas sini tapi selain gigi. Kalau digigit nggak boleh meskipun untumu tajam, gigit ayam sampai putus ya tetap nggak boleh. Wadzufri dan selain kuku, kalau leher ayam mau kutek ngene putus ya tetap haram. Tapi wa ajaza lan ngolehake sopo Abu Hanifah adzakata nyembelih bisini kelawan gigi wadzufri lan kelawan untu lan kelawan kuku idza kana nalika ono opo gigi dan kuku iku manzu'a ini dua-duanya sudah dilepas. Jadi menurut Imam Hanafi gigi yang enggak boleh itu dengan gigi yang masih di mulut ini kau gigit sampai putus itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya ada gigi unta, gigi apa yang gede, sudah dilepas, diasah, dengan gigi yang sudah diasah itu, lalu kau sembelih sah. Kuku misalnya pakai kuku macan yang masih itu untuk menyembelih enggak sah. Tapi kalau kuku macan sudah kamu lepas lalu diasah sampai tajam itu katanya sah untuk nyembel. Hanafi begitu, asal manzu'a ini. Dua-duanya sudah dicopotnya. Fa'ammal ba'iru, anapun utawi unta, idza tawahasha jika menjadi liar opo unta, au tarodda atau nyemplung opo unta jatuh fi bi'rin ing dalam sumur, unta, sapi, binatang gede nyemplung sumur, gimana nyembelihnya mas? Maka boleh pakai tumbak, bismillah, cok sekenaknya. Itu halal, ya. Padahal kalau enggak sedang liar, dipegang harus disembelih. Tapi karena liar, boleh. Aja bubuk ya, ada aja bubuk. Fahuwa mongko utawi unta yang liar atau sapi unta yang nyemplung sumur iku bimanzilati saidi sama dengan binatang buruan
Zakatu utawi cara menyembelihnya iku akruh dengan cara melukainya, disawat pedang sekenaknya sampai mati ya. 5 krono hadis rawa kang wis ngriwayatake hu ing hadis mau sapa Al-Bukhari wa Nasa'i wa Abu Dawud an Rafi' bin Khadij. Qala ngucap sapa Rafi' bin Khadij, kunna ana sapa ingsun iku ma'a Rasulillah bareng sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari ing dalem tindakane Rasul. Fanatta banjur lepas larat apa pairun suwijining unta min ibil kaum saking pira-pira untane kaum. Walam yakun sedang tidak ada ma'ahum bersama mereka khailun kuda untuk mengejar. Kata ono unta lepas lari enggak punya kuda untuk mengejar. Faroma banjur melempar hu ing unta yang lepas tadi sapa rajulun seorang laki-laki bisahmin dengan anak panah. Fahabasahu lalu bisa menghentikan unta tadi. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lihadil bahaim, sungguh ada bagi binatang-binatang ternak ini, binatang ternak unta itu, meskipun ternak jinak, tapi awabid ada sifat-sifat ka'awabidil wahsyi, kayak sifat-sifatnya binatang liar. Jadi kadang sesekali binatang ternak yang kutuk itu kadang sesekali muncul liarnya. Kucing yang jinak pun sesekali nyolong gereh. Malih kayak liar. Ya, banyak kadang Arab disembelih mabur hilang, mentok. Kewan itu sesekali meskipun ternak masih muncul sifat liarnya. Fama fu'ila hadza minha, fama maka apapun fu'ila yang dilakukan minha dari binatang-binatang wahsi liar, apa hadza iki ditombak, faf'alu maka silakanlah kalian melakukan juga terhadap binatang jinak yang pas liar. Hakadha seperti itu juga. Jadi kalau binatang liar dengan cara ditombak, maka binatang jinak yang pas metu sifat liarnya, ya silahkan diperlakukan yang sama. Ditombak juga halal. Ya. Wa qala dawuh sapa Malikun Imam Malik, zakatuhu zakatul maqduri alaih, utawi cara menyembelih kewan yang lepas atau nyemplung sumur, yaitu sama dengan menyembelih kewan yang bisa ditangkap. Repot kayak Imam Malik itu. Bagaimanapun karena dia binatang jinak, enggak boleh sekedar ditombak. Cara menyembelihnya ya seperti kewan biasa yang sudah ketangkep itu. Ya repot, tapi sekarang enggak repot. Sapi kecemplung sumur, ada petugas yang pakai tali ke bawah, nyencang kakinya macam-macam, terus nanti dikerek pakai alat bisa naik. Ya. Kalau dulu enggak ada alat begitu. Qala dawuh, diundangkan keren, menghadirkan keren harganya 50 juta. Sapinya sapi Madura harganya 15 juta. Rugi ya men.
Qala dawuh sapa Imam Ahmad, Imam Malik berfatwa begitu mungkin belum dengar hadis tadi bahwa binatang jinak yang liar lepas itu menyembelihnya sama dengan binatang yang liar, boleh pakai tombak. La'alla Malikan barangkali Imam Malik iku lam yasma belum mendengar sopo Imam Malik hadis Rafi' bin Khadij, belum dengar hadisnya Rafi' bin Khadij. Waqad ta'awwala dan benar-benar mentakwil sopo Ibnul Arabi, kalau enggak salah dia bermazhab Maliki, fi tafsiri dalam tafsirnya Ibnul Arabi Ahkamul Quran, al-haditha mentakwil hadis tersebut bi anna mafadahu bahwa makna dari hadis tersebut adalah jawazu habsima, dibolehkannya menghentikan hewan natta yang lepas larat minal bahaim dari binatang-binatang ternak. Cara menghentikannya gimana? Birramyi dengan dipanah atau dilempar tombak, waghirihi atau dengan cara yang lain. Li'anna dzalika zakatun laha, karena dengan melempar itu memang cara menyembelihnya. Wa annahu la budda minadz dzabhi lil an'am, dan wa annahu sesungguhnya la budda tidak bisa tidak harus minadz dzabhi nyembelih lil an'am binatang-binatang ternak. Cuma yang larat cara menyembelihnya ya dilempar, ditombak, intinya tetap harus disembelih. Ini hanya beda redaksi, maknanya sama. Dia madhab Maliki, pokok harus disembelih. Tetapi gimana Mas ada hadis begitu? Ya memang itu cara nyembelihnya, ya sama saja Mas. Ya, qaul itu berarti sama. Yang madhab lain ditombak boleh. Mazhab Maliki harus disembelih kayak binatang yang sudah ketangkep. Nah, tapi gimana mau larat? Ya itu cara nyembelihnya. Boleh. Ya, berarti ditombak juga boleh. Al-hukmu rabi' hukmu saytis siba wal jawarih. Hukum hasil berburunya binatang buas, berburu pakai anjing, berburu pakai burung elang, wal jawarih dan binatang-binatang yang bisa membunuh, melukai. Telah menunjukkan qauluhu dawi Allah wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan, alamtum yang telah kalian didik, kalian latih, mukallibina halih melatih berburu, biasanya anjing ya, minal jawarih dari berbagai macam binatang yang bisa melukai. Binatang binatang sabuk ya. Maksudnya mu'allimina telah mengajari lah kepada jawarih, kau ajari asoida cara berburu. Hadis ini hadis ayat ini menunjukkan ala jawazi aklima, atas dibolehkannya memakan binatang sota yang telah memburu hu ingma, apa yang memburu sibaul bahaim, binatang-binatang apa binatang buas, wal jawarih dan burung-burung yang memang bisa melukai, kal-kalbi seperti anjing, wal fahdi macan, asal sudah kamu latih
berburu pakai macan, boleh ya. Wasokri, burung elang. Walbazi, mirip-mirip ya burung elang. Bisarti, dengan syarat an yakuna yantoh ono opo al hayawanu binatang buas yang dipakai berburu tadi, awit toiru atau burung elang tadi, syaratnya mu'alaman sudah dilatih. Sudah dilatih itu ukurannya sampai terbiasa diberi kode. Itu langsung nangkep binatang, ditangkap tok lalu diberikan pada majikan. Setiap disuruh begitu bisa seperti itu namanya sudah terlatih. Dan hasil berburunya halal. Cuma pas melatih, pas melepas ya baca bismillah. Bismillah. Lari cek, berikan majikannya halal. Hanya kita madhab Syafi'i, bekas yang digigit anjing itu najis, ya bawa dulu ke kali metro. Nah, dicelupkan kali metro yang ada tanahnya, budak ya, keruh. Nah, di situ cuci 7 kali, otomatis menjadi suci. Jangan di air bening. Air yang agak keruh ada campuran tanah. Karena najisnya anjing dicuci dengan air yang dicampuri tanah meskipun sekali yang campur tanah. Kalau di situ ya campur tanah terus, wong budak terus. Ya, baru nanti dikonsumsi. Waqad ittafaqa benar-benar telah bersepakat sapa al-fuqaha para ahli fikih sepakat ala jawazi sayti kulli kalbin mu'allam, atas halalnya hasil buruan setiap anjing yang telah dilatih. Liqaulihi, karena sabda Nabi alaihi salam li Adi bin Hatim, kepada Adi bin Hatim, idza arsalta kalbakal mu'allama, jika Anda melepaskan anjingmu yang telah dilatih itu, wa dzakarta asmallah, dan zaman juga menyebut asma Allah, lepas anjing sambil mengucap bismillah, fakul, maka silahkan Anda makan mimma, dari hewan amsaka, yang mana anjing itu telah menangkap aleka untuk kamu. Ditangkap tok, serahkan kamu, itu yang halal. Fa'in akala, jika ternyata anjing itu ikut makan minhu, dari binatang buruan, lalu sisanya tinggal separuh diberikan kamu, ya fala takul, maka jangan kamu makan. Itu niatnya anjing berarti berburu untuk dirinya sendiri. Wasyarata, mensyaratkan ba'dhum, sebagian dari ulama, fil kalbil mu'allam, tentang anjing yang dilatih itu, suruton ing piro-piro syarat, yang bagi yang sepatutnya antatawaffaro, syarat-syarat itu terpenuhi, hatta yahilla, hingga menjadi halal, opo saituhu, hasil buruan anjing. Minha, di antara syarat-syarat itu, satu, an yakuna mu'allaman yujibu idza du'iya wa yanzajiru idza zujiro. An yakuna yanto ono opo anjing iku mu'allaman, telah dilatih, yujibu, dia merespon, idza du'iya, ketika dipanggil, datang merespon, ya, cak-cak sat-set, gitu. Wayan jadir, juga berhenti, idza zujiro, jika disuruh berhenti, hop, ya mandek temenan. Kalau anjing diberi kode sudah begitu, namanya itu sudah terlatih. Liqauli, krono firman Allah Ta'ala, tu'allimunahunna,
kalian mengajari, melatih binatang-binatang itu. Kedua, alla ya'kula min saydihi. Hendaknya binatang buas itu tidak memakan dari hasil berburunya. Alladzi sadahu, yang mana dia telah memburunya. Kenapa enggak boleh? Kalau sisa makan enggak boleh, sisanya anjing. Karena firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka silahkan kalian makan mimma dari binatang amsakna yang kewan-kewan itu telah menangkapnya alaikum memang untuk kamu, bukan untuk dia makan sendiri. Yang ketiga, an yuzkarusmullah, hendaknya sambil menyebut asma Allah inda irsali, ketika melepas binatang buruan itu. Diqaulihi, karena firman Allah, wadhkurusmallahi alaih, sebut nama Allah ketika melepasnya. Wa qaulihi, dan karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW, wa dzakartasmallah, tadi yang hadis tadi lah ya, dan kau sebut asmanya Allah ketika melepas. Nomor 4, an yakuna alladhi yasitu bihadzal hayawan musliman. Hendaknya orang yang berburu dengan binatang buas ini juga seorang muslim, bukan non-muslim. Tapi aneh, wasyarata mensyaratkan pula, ba'dum sebagian dari ulama, mensyaratkan an yakunal kalbu aswad. Hendaknya anjing itu harus anjing hitam. Mungkin dulu itu yang buas itu hanya anjing hitam. Kalau enggak hitam ya anjing rumahan, enggak sah untuk berburu. Mungkin ya. Intinya itu harus buas. Wa fi ba'di hadis syurut, di sebagian syarat-syarat ini khilafun, ada perbedaan pendapat bainal fuqaha, di antara para ahli fikih. Yu'lamu, yang mana perbedaan itu bisa diketahui dari mana? Min kutubil fikhi, dari kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam. Ahkamul wudu wa tayammum, utawi iki ikut tentang hukum-hukum wudu dan tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Al-yawma, hari ini setelah kalian selesai tahallul haji, uhilla, dihalalkan lakum bagimu, at-tayyibat, makanan yang baik-baik. Boleh berburu kamu sekarang. Silahkan kijang enak, silahkan diburu. Ya, apalah burung emprit enak ya silahkan diburu karena kamu sudah selesai tahallul, selesai ihram, tapi berburunya harus di luar Makkah. Di Makkah enggak boleh meskipun sudah tidak ihram. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Makanan hasil sembelihan para ahlul kitab Yahudi Nasrani, karena mereka sama-sama megang kitab samawi, hilun, hukumnya halal lakum bagimu. Sembelihan orang Kristen, sembelihan orang Yahudi, ahlul kitab itu halal. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada syarat. Satu, kalau itu Kristen yang tidak ikut Trinitas, Kristen Ortodok kayak di Rusia itu, Tuhannya tetap satu, enggak nyembah Isa, ya. Belum ikut bid'ah yang berat-berat, itu dalam madhab Syafi'i. Ngerti ya? Terus, karena Yahudi Nasrani itu khusus untuk Israel, maka Yahudi Nasrani yang sembelihannya sah, di samping yang Ortodok, itu yang memang dari keturunan Israel. Dari mbah-mbahnya memang beragama Yahudi atau Nasrani sejak sebelum Nabi Muhammad. Mereka sembelihannya sah.
kalau mereka bukan Yahudi, bukan Israel kayak Jawa, Arab, itu sebenarnya sah asal yang menyembah Tuhan satu tadi, kayak ortodok, plus dari nenek moyangnya sejak sebelum Nabi diutus, emang sudah beragama Yahudi atau Kristen. Dan syarat itu di Jawa enggak ada. Semua Yahudi atau kalau ada Yahudi, kalau ada Kristen di Jawa, di Nusantara, itu mesti hasil dibawa oleh Belanda. Berarti jauh setelah Kanjeng Nabi. Makanya saya sering dalam ceramah, sebenarnya Kristen nggak sah untuk konteks sekarang di Indonesia. Tapi kalau di Timur Tengah, di Suriah masih banyak yang memenuhi syarat kayak yang disebut Imam Syafi'i itu. Paham ya? Wa ta'amukum dan makananmu, hasil sembelian kamu, hai muslimin, iku hilun juga halal, lahum bagi ahlul kitab. Saya pas disuruh menghadap Pak Luhut di kantornya untuk masalah kenegaraan ya, penting. Habis itu Pak Luhut ngobrol tentang keluarganya. Di kami itu campur-campur kiai, ada Kristen, ada Muslim. Saudara kami jadi ketua PCNU. Tapi kami tetap menjaga keakraban keluarga. Nah, yang ngatur saya. Kalau ada acara yang masak, yang nyuci piring, yang menyembelih harus yang Muslim. Ngerti kamu? Kalau kita yang menyembelih, Muslim nggak mau makan. Kalau Muslim yang nyembelih, kita juga mau makan. Maka diatur sama Pak Luhut, konsumsi urusan yang Muslim. Pintar juga. Sehingga Muslim, non-Muslim semuanya mau makan. Ya. Nah saya sendiri, entah Muslim apa Kristen, repot juga. Saya ini KTP Kiai Marzuki Kristen. Tapi dulu saya pernah nanya Gus Dur, Gus, sumpek-sumpek itu gimana Gus? Sama Gus Dur, kalau kamu lagi sumpek berat, masuk kamar, lampu dimatikan, pintu jendela dikunci, hadap ke arah barat, ke kiblat, baca ini 7 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Sama Gus Dur disuruh baca begitu. Pak Luhut kalau sumpek ya baca begitu. Nah itu Muslim apa enggak itu? Sudah baca syahadat itu. Muslim apa enggak itu? Tapi KTP-nya Kristen. Gimana itu? Ya, cerita begitu aneh-aneh. Barangkali ya benar-benar ada orang yang Muslim akhirat kafir dunia. Ada yang Muslim dunia kafir akhirat. Orang munafik enggak percaya benar dengan Quran Sunnah. Tapi pura-pura masuk Islam, bersyahadat, berKTP Islam. Orang kayak begini ya Muslim dunia. Hukum Islam berlaku bagi dia. Nikah wanita muslimah sah, khutbah juga sah, ngimami juga sah, sembelihannya sah, mati juga dimandikan, dikafani, disolati. Berlaku hukum Islam bagi dia, tapi nang akhirat dikepui wong ora iman. Itu Muslim dunia, kafir akhirat. Lah Imam Ghazali termasuk berani mengatakan, ada yang kafir dunia tapi iman akhirat. Hatinya sudah iman, tapi zahirnya KTP-nya masih non-Muslim. Nah orang ini di dunia enggak berlaku hukum Islam. Menikahi wanita muslimah enggak boleh, nyembelih enggak sah, ngimami khutbah juga enggak sah, mati juga enggak perlu dimandikan, disolati. Tapi karena sejatinya hatinya iman, ya masih masuk barang siapa la ilaha illallah ya tetap masuk surga. Itu kata Imam Ghazali di Ihya begitu. Wal muhsanatu
minal mu'minat, dan halal juga dinikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ibu-ibu muslimat mukminat. Wal muhsanatu, halal juga dinikahi wanita-wanita merdeka minal ladzina utul kitab, dari golongan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi, Nasrani. Kayak tadi tapi mazhab Syafi'i mensyaratkan wanita Kristen Yahudi boleh dinikahi dengan beberapa syarat tadi. Ya, dan di Indonesia enggak ada. Kalau mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kayak mazhab Syafi'i tadi. Asal Yahudi, Kristen boleh dinikah. Beberapa orang Timur Tengah, orang top itu istrinya Kristen. Suha, istrinya Yasir Arafat, itu Kristen. Prancis. Ya, terus kayaknya istrinya Raja Hussein apa siapa, saya kurang tahu apa anaknya. Yang kayak Eropa cantik bermata biru. Wakilah katanya juga non-Muslim. Terus siapa lagi, apa Bashar Assad, apa siapa, kami kurang tahu. Di sana biasa memang non-madhab Syafi'i. Min qablikum, dari umat sebelum kamu, ini loh yang disyaratkan madhab Syafi'i. Jadi mereka Kristen sejak dari dulu, dari nenek moyangnya. Sejak sebelum ayat ini turun. Ya, utul kitab min qablikum, anak cucunya ikut kakeknya, nenek moyangnya tetap Kristen dan ortodok. Itu yang sah di nikah, sah sembelihannya. Malah di Amerika mungkin ada, karena beberapa Kristen atau Yahudi Amerika memang keturunan Israel. Ya. Idza ataitumuhunna, asalkan kalian berikan pada perempuan-perempuan muhsanat itu ujurahunna, mas kawin mereka, berarti lewat nikah yang sah, pakai mas kawin. Muhsinin, halih menikahi. Jadi bukan kumpul dibayar, kalau kumpul dibayar itu melacur. Ini memang muhsinin, niat menikah, qabiltu plus pakai mas kawin, ghayra musafihin, tidak sifah, tidak zina, tidak melacur, wala muttakhidhi akhdan, dan tidak menjadikan mereka sebagai mairil. Mairil itu lanang podo lanang, wedok podo wedok, mairilan. Nek wong lanang jenenge homo, wong wedok jenenge apa podo wedok ya lesbi. Ya. Enggak boleh. Dan itu bukan hak asasi, itu penyimpangan. Lek ono wong mangani taek, ngombe uyu, terus enggak boleh. Ini hak asasi kami, sakarepku mangan taek, aja ngono. Itu penyimpangan. LGBT aneh kepengen menyimpang tapi minta legalitas. Aneh. Barang nyimpang kok dilegalkan. Ono wong maling, itu penyimpangan perilaku, harus dihentikan. Ketak maling demo, hak asasi toh maling. Suwe-suwe kami hak asasi ngamplengi sampean. Hak asasi itu enggak boleh dengan merugikan haknya orang lain, gitu loh. Ya, dan meskipun enggak merugikan hak orang lain, enggak boleh hak asasi itu yang akhirnya merusak kehidupan diri sendiri. Pakai narkoba enggak gelem dilarang, alasannya hak asasi, enggak boleh. Negara wajib menyelamatkan rakyatnya dari kerusakan mental maupun fisik, termasuk menerbitkan undang-undang anti narkoba. Ya, lucu orang-orang ini. Wong penyimpangan kok
hak asasi. Zina hak asasi. Bareng gendakane hamil digugurkan, dibunuh katanya hak asasi. Wong hak asasi kok menghilangkan nyawa orang lain. Nah itu hak asasi tersesat. Ya, itu human right yang tersesat. Memilih barang yang halal sesuai dengan seleranya dan itu manfaat. Di situ loh ada hak asasi. Saya nggak pernah melarang jamaah, nggak pernah memaksa jamaah atau santri melakukan seperti saya. Biar masing-masing melakukan sesuai dengan keberadaannya dan bakat masing-masing. Itu loh hak asasi. Kiai rajin tahajud, lalu jamaahnya diharuskan seperti kiai rajin tahajud, ya nggak bisa. Kiai bisa bangun malam sejam 2 jam, mampu. Kenapa? Di samping imannya kuat, siang nggak kerja, wong kiai nggak nyangkul. Ya, lah petani, kamu suruh bangun malam sejam 2 jam kayak kamu, ya nggak bisa. Siang petani lelah kerja. Kondisi beda, ya silakan masing-masing beribadah dengan kondisi masing-masing. Gitu loh. Kalaupun petani nggak dapat pahala dari tahajud, Pak Yai juga nggak dapat pahala dari menggarap sawah. Ya, wong nggak nggarap sawah. Ya, jadi kiai ojo santri, ojo jamaah kon podo karo sampeyan yo ora iso podo. Ngikut Quran, kalau Quran itu qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad biar masing-masing orang beramal sesuai dengan keadaan masing-masing. Itu. Pak polisi dikongkon apalan Quran ngaji tafsir. Ya akeh maling mas. Ini polisi kok sepi ning dalan, polisi ini tasik apalan tafsir. Ngawur aja. Kabeh itu juga ibadah. Meskipun dengan cara yang beda. Wa may yakfur bil iman, barang siapa kufur setelah iman, kayak begini loh mas, memaknai bi itu kadang yang asli maknanya kelawan. Terus apa maksudnya barang siapa kafir dengan iman itu gimana? Makanya maknanya huruf jar itu macam-macam. Ya. Barang siapa kufur setelah beriman. Bil basta'in wa ati awid al-siqi wa mislama wa min wa an. Ba itu antara lain maknanya an. An itu tabaqin an tabaq. Satu fase setelah fase yang lain. An bermakna setelah. Wa may yakfur bil iman, siapa kufur, yang bi maknanya an. Biasa siapa kufur setelah dia beriman, ya kayak begitu. Makanya menafsiri Quran nggak apal alfiyah ya konyol. Kalau nggak apal alfiyah ya minimal apal jami udurus lah. Tambah munyeng teman. Kalau belum alim ojo kakean pola lah. Ya, saya saja yang sudah jadi ketua PW Rawani. Siapa yang kufur setelah iman, faqad habita benar-benar terhapus, lebur. Amaluhu, amalnya, bahwa dia itu fil akhirati di akhirat, minal khasirin termasuk golongan orang-orang yang celaka, merugi.